Pemirsa, kita bergabung dengan Anissa Rizkia langsung dari Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang Anissa, jika ternyata TPST Piungan baru akan dipindahkan tahun 2025, lantas apa solusi dari Dinas Kesehatan agar warga di sana tidak merasa tercemar? Tempat pembuangan sementara yang ada di wilayah Kota Jakarta dan juga Sleman sudah kembali normal kan, karena memang TPA Piungan dibuka dan memang solusi yang diberikan oleh pemerintah hingga saat ini tentunya dioptimalkan untuk tetap menjadikan Kota Yogyakarta ini termasuk dalam pengelolaan sampah ini dapat teratasi dengan segera. Saya akan langsung berbincang bersama Dr. Andes Jito selaku Kepala Balai Pengelolaan Sampah DLHK Daerah Istimewa Yogyakarta bersama saya. Selamat siang Bapak. Siang. Bapak, bisa dijelaskan mengenai sebenarnya apa sih yang membuat TPA Piungan kemarin ini sempat ditutup oleh warga? Jadi begini Mbak, persoalan warga kemarin menutup TPA Piungan itu sebenarnya karena kesalahan terhadap kita semua dalam hal pengelolaan sampah. Kenapa kami sampaikan kita semua? Karena ini enggak loh Mas, ini apunnya udah mati loh Mas. Hanya untuk menerima sampah yang residu. Residu itu artinya apa? Sudah terpilah dan dikelola oleh masyarakat. Siapa yang memilah juga harusnya itu masyarakat sebagai penghasil utama, dan yang tidak bisa diolah baru dikirim ke TPA Piungan. Tapi kenyataannya itu saat ini itu tidak demikian. Jadi sampah yang masuk ke TPA Piungan itu sampah apapun masuk. Ya nasi busuk, sayur busuk, buah yang sudah busuk, termasuk pampers, kadang itu juga ada kasur, ada sofa yang sudah bekas-bekas, itu semua masuk ke sana. Sehingga dari sisi situ kita akan kesulitan dalam hal pengelolaannya. Karena sebenarnya yang masuk harusnya residu. Di satu pihak, lahan yang kita miliki untuk menampung sampah di TPA Piungan itu sudah sangat terbatas, sehingga sampah yang masuk ke TPA belum sempat kami uruk dengan tanah sudah datang lagi sampah lagi. Inilah yang menjadi faktor utama, dan yang ketiga itu kami belum punya teknologi untuk pemusnah sampah, sehingga masyarakat itu menuntut supaya sampah dikelola dengan teknologi, sehingga yang dekat dengan situ walaupun dulu pada saat dibangun itu juga masih agak jauh dari pemukiman, namun sekarang sudah seperti itu. Ini menuntut supaya ada teknologi pengelola sampah, pemunah sampah, sehingga tidak menimbulkan pencemaran bau. Seperti itu sebenarnya kata kuncinya. Nah, kalau kita melihat dari data ya Pak ya, ini kan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta setiap harinya sekitar 780 ton sampah yang dihasilkan. Lantas solusi dari Balai Pengelolaan Sampah sendiri dalam penanganan sampah ini seperti apa sih Pak? Ya. Begini, karena sebenarnya tanggung jawab pengelolaan sampah untuk di pemerintah itu berada di kabupaten kota, sehingga ini nanti dalam waktu yang tidak lama lagi ini kami akan melakukan koordinasi dengan kabupaten kota supaya apa? Karena posisi sekarang sampah ini sudah semakin naik, sehingga dan juga TPA Piungan sudah lahannya sudah sangat terbatas, ini supaya ada kegiatan benar-benar dioptimalkan kegiatan 3R-nya. Reduce, reuse, recycle. Jadi yang utama adalah mengurangi sampah, terus nanti pilah sampah, yang dapat dimanfaatkan, yang tidak barulah dimasukkan ke TPA regional. Ini sebenarnya. Mari kita sama-sama. Ini yang jangka pendek ini, dan kita juga nanti ke depan akan menyiapkan teknologi pemusnah sampah tentunya yang ramah lingkungan, itu untuk yang jangka ke depan. Itu. Terus nanti skema yang akan kita bangun rencananya itu nanti kerjasama dengan badan usaha, antara pemerintah dengan badan usaha, supaya nanti lebih efektif, karena ya dengan keterbatasan anggaran kita harus menggait pengusaha supaya nanti pelayanan kita akan lebih baik lagi. Intinya ayo kalau memang mau mengelola sampah kita itu dengan baik, supaya tidak mencemari lingkungan, supaya tidak menimbulkan masalah kesehatan, mulai kita sendiri harus juga ikut berperan. Jangan sampahku tak serahke neng
pemerintah karena sudah menganggap bahwa sudah membayar retribusi, jangan seperti itu. Tapi mari kita mulai dari sekarang, sampahku tanggung jawabku, kita pilah sendiri, kita kurangi. Kalau belanja ke pasar ataupun ke warung ataupun ke supermarket, nggak usah pulang itu terus membawa kantong plastik yang banyak, tetapi bawalah kantong ataupun tas dari rumah yang bisa dipakai sekali, berkali-kali, tidak hanya sekali saja. Termasuk sekarang memang teknologi sekarang ataupun pola hidup sekarang, di rumah saja itu dengan membawa alat komunikasi mau butuh apa saja sudah. Ini kan masalah baru, yaitu sampah. Kepengen makan nggak perlu masak, tinggal pesen pakai HP. Ini sudah datang masakan, tetapi kemasannya itu yang akannya menjadi masalah bagi kami. Itu Mbak, matur nuwun. Baik, terima kasih Bapak Jito atas waktunya. Itu tadi perbincangan kami bersama Kepala Balai Pengelolaan Sampah DLHK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa tanggung jawab untuk mengelola sampah ini tidak hanya pemerintah namun juga masyarakat untuk bisa memilahnya secara mandiri, baik itu sampah organik maupun non-organik. Demikianlah laporan sementara dari Yogyakarta. Saya kembalikan kepada Deta dan Wilson yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali, dan Wilson serta pemirsa, hingga saat ini TPST Piungan ini sudah dibuka kembali sehingga sampah dari berbagai daerah seperti Bantul, Yogyakarta itu sudah bisa masuk. Betul sekali, kita harapkan semoga ini bisa segera langsung ditangani sehingga kita tahu Yogyakarta ini sebagai tempat wisata, sehingga wisatawan tidak terganggu dengan bau-bau dari tumpukan sampah yang ada di jalanan.